Hai semuanya, kali ini kita akan membahas topik yang kayaknya dekat banget sama kehidupan kita. Apalagi buat kamu yang punya jiwa petualang, atau mungkin lagi mempertimbangkan untuk mulai traveling. Pertanyaan, apakah traveling itu boros atau bisa jadi investasi? Pasti sering banget menggelayuti pikiran kita. Di satu sisi, godaan traveling itu kuat banget. Lihat foto-foto indah di media sosial, cerita teman-teman yang seru berpetualang, rasanya pengen langsung ikutan. Tapi, begitu lihat harga-harga tiket pesawat, hotel, biaya makan, dan lain-lain, langsung deh mikir 2 kali. Apa nggak terlalu boros? Di sisi lain, kita juga sering dengar kan, traveling itu bukan cuma sekadar jalan-jalan. Banyak yang bilang, traveling itu investasi diri. Katanya, bisa bikin kita lebih terbuka pikirannya, lebih kreatif, lebih dewasa, dan lebih banyak koneksi. Bahkan, ada yang bilang, pengalaman traveling itu lebih berharga daripada materi. Nah, jadi yang mana yang benar nih? Apakah traveling itu cuma buang-buang uang? Atau justru cara cerdas untuk berinvestasi pada diri sendiri? Atau mungkin ada sisi abu-abunya? Nah, di video kali ini, kita akan bedah tuntas pertanyaan ini dengan memberikan kamu insight-insight yang berharga, contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari, dan bahkan sedikit sentuhan psikologi tentang pertemanan di usia dewasa, yang semuanya relevan dengan topik kita ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kamu merenung sejenak. Ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu benar-benar traveling? Kemana tujuanmu? Dengan siapa kamu pergi? Dan yang terpenting, apa perasaan yang kamu bawa pulang setelah perjalanan itu selesai? Oke, mari kita mulai dengan sisi yang sering kali bikin kita ragu untuk traveling, yaitu anggapan bahwa traveling itu boros. Jujur, anggapan ini nggak sepenuhnya salah. Kita nggak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa traveling memang membutuhkan dana. Ada biaya transportasi yang bisa jadi sangat mahal, terutama tiket pesawat untuk destinasi yang jauh. Lalu ada biaya akomodasi, mulai dari hotel, hostel, hingga Airbnb, yang juga bisa menguras dompet, apalagi kalau kita memilih tempat yang nyaman dan strategis. Belum lagi biaya makan, yang kalau kita nggak hati-hati, bisa membengkak karena godaan kuliner di tempat baru itu memang sulit ditolak. Ditambah lagi tiket masuk tempat wisata, biaya transportasi lokal, dan tentu saja godaan untuk membeli oleh-oleh sebagai kenang-kenangan atau buah tangan untuk orang-orang tersayang. Kalau kita nggak punya perencanaan keuangan yang matang dan disiplin dalam mengatur budget, traveling memang bisa jadi kegiatan yang sangat boros. Aku kasih contoh nih, sebut saja namanya Andi. Andi ini tipikal orang yang impulsif, termasuk dalam urusan traveling. Dia seringkali tergoda dengan promo tiket murah, tanpa memikirkan biaya-biaya lain yang akan muncul. Alhasil, sekali traveling, dia bisa menghabiskan uang melebihi budget yang seharusnya, dan seringkali harus berhemat ketat setelah pulang traveling untuk menutupi lubang keuangannya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, traveling memang jadi terlihat seperti pemborosan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya seperti tabungan masa depan, investasi, atau bahkan dana darurat. Apalagi kalau motivasi traveling kita kurang kuat, atau bahkan cenderung dangkal. Misalnya, traveling hanya untuk mengejar konten media sosial biar terlihat kekinian dan keren di mata teman-teman. Atau hanya sekadar ikut-ikutan tren tanpa benar-benar menikmati prosesnya. Kalau tujuannya hanya sebatas itu, memang sayang banget uang yang dikeluarkan. Uang tersebut bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat jangka panjang, seperti mengembangkan bisnis, meningkatkan skill, atau bahkan membantu orang lain yang membutuhkan. Selain itu, persepsi boros juga bisa muncul kalau kita membandingkan biaya traveling dengan barang yang kita dapatkan secara fisik. Misalnya, dengan uang yang sama untuk traveling, kita bisa membeli gadget baru, pakaian branded, atau perabot rumah tangga yang bisa kita lihat dan gunakan sehari-hari. Dibandingkan dengan pengalaman traveling yang sifatnya abstrak dan sementara, barang-barang fisik ini terasa lebih nyata dan bernilai dalam perspektif materialistis. Namun, penting untuk diingat, nilai sebuah pengalaman tidak selalu bisa diukur dengan materi. Justru seringkali, pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kaya secara batiniah. Dan disinilah kita mulai bergeser ke sisi lain dari pertanyaan kita.
Apakah traveling bisa jadi investasi? Sekarang mari kita telah sisi investasi dari traveling. Ini adalah sudut pandang yang seringkali terlupakan ketika kita hanya fokus pada biaya-biaya yang dikeluarkan. Padahal, kalau kita mau melihat lebih dalam, traveling itu menyimpan potensi investasi yang luar biasa, terutama investasi untuk diri kita sendiri. Investasi pertama dan yang paling sering disebut adalah investasi pengalaman. Pepatah lama mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik. Dan traveling adalah salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan pengalaman yang beragam dan berharga. Ketika kita traveling, kita keluar dari zona nyaman kita terpapar pada lingkungan baru, budaya baru, dan tantangan-tantangan baru. Semua ini membentuk pengalaman yang tak ternilai harganya. Bayangkan saja kamu traveling ke pedalaman Indonesia, bertemu dengan suku-suku asli, belajar tentang tradisi dan kearifan lokal mereka, yang mungkin sangat berbeda dengan kehidupanmu sehari-hari. Pengalaman ini membuka mata kita terhadap keberagaman dunia, mengajarkan kita tentang toleransi, empati, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Atau, kamu traveling ke negara dengan sejarah panjang, mengunjungi situs-situs bersejarah, dan meresapi cerita-cerita masa lalu yang membentuk peradaban manusia. Pengalaman ini memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang waktu, peradaban, dan peran kita sebagai bagian dari sejarah manusia. Pengalaman-pengalaman ini bukan hanya sekadar kenangan indah yang bisa kita ceritakan kembali. Lebih dari itu, pengalaman-pengalaman ini membentuk karakter kita, memperkaya jiwa kita, dan memberikan kita pelajaran hidup yang tidak bisa kita dapatkan di bangku sekolah atau dari buku-buku. Pengalaman traveling ini menjadi bagian dari diri kita, membentuk cara pandang kita terhadap dunia, dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup. Investasi kedua adalah investasi pengetahuan dan skill. Traveling bukan hanya sekadar jalan-jalan dan bersenang-senang. Traveling juga merupakan proses pembelajaran yang sangat efektif, bahkan seringkali lebih efektif daripada belajar di kelas formal. Ketika kita traveling, kita belajar secara langsung. Kita berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang baru, dan kita memecahkan masalah-masalah nyata yang muncul di lapangan. Misalnya, kamu traveling ke negara yang bahasanya berbeda dengan bahasa ibumu. Mau tidak mau, kamu akan terpacu untuk belajar bahasa baru, minimal bahasa dasar untuk berkomunikasi sehari-hari. Proses belajar bahasa ini tidak hanya meningkatkan kemampuan linguistikmu, tapi juga melatih kemampuan kognitifmu, meningkatkan kepercayaan dirimu, dan membuka peluang untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Atau, kamu traveling ke tempat yang menantang secara fisik, seperti mendaki gunung atau menjelajahi hutan. Dalam perjalanan ini, kamu akan melatih kemampuan fisikmu, meningkatkan daya tahanmu, dan belajar tentang pentingnya kerja sama tim dan ketahanan mental. Selain itu, traveling juga mengasah skill problem solving dan adaptasi. Ketika traveling, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, seperti perubahan jadwal transportasi, kehilangan arah, atau masalah komunikasi. Dalam situasi seperti ini, kita dipaksa untuk berpikir cepat, mencari solusi kreatif, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skill-skill ini sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam karir maupun dalam hubungan personal. Kemampuan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan adalah skill yang dicari oleh banyak perusahaan, dan juga skill yang membuat kita lebih tangguh dan resilient dalam menghadapi tantangan hidup. Investasi ketiga yang tak kalah penting adalah investasi kesehatan mental. Di era modern yang serba cepat dan penuh tekanan ini, kesehatan mental menjadi isu yang semakin krusial. Stres, burnout, dan kecemasan adalah masalah yang umum dihadapi oleh banyak orang. Traveling bisa menjadi obat yang mujarab untuk mengatasi masalah-masalah ini. Ketika kita traveling, kita menjauh dari rutinitas sehari-hari yang monoton, kita melepaskan diri dari tekanan pekerjaan dan tanggung jawab, dan kita memberikan diri kita kesempatan untuk bernapas dan recharge. Lingkungan baru, suasana baru, dan pengalaman-pengalaman baru. Saat traveling dapat merangsang otak kita, meningkatkan mood kita, dan mengurangi tingkat stres kita. Aktivitas fisik saat traveling, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau hiking, juga dapat melepaskan endorfin yang memiliki efek positif pada suasana hati kita. Selain itu,
Traveling juga memberikan kita kesempatan untuk merenung, merefleksikan diri, dan mendapatkan perspektif baru tentang hidup kita. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih fokus pada diri sendiri, mengevaluasi tujuan hidup kita, dan menemukan kembali semangat dan motivasi untuk meraih impian kita. Banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa traveling memiliki dampak positif pada kesehatan mental. Traveling dapat mengurangi risiko depresi, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, investasi pada kesehatan mental melalui traveling ini bisa jauh lebih berharga daripada investasi materi lainnya. Kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk kehidupan yang produktif, bahagia, dan bermakna. Terakhir, dan ini mungkin yang paling personal buat aku, traveling adalah investasi dalam pertemanan, terutama di usia dewasa. Seiring bertambahnya usia, menjaga pertemanan menjadi semakin sulit. Kesibukan pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya seringkali membuat kita kehilangan waktu dan kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi dengan teman-teman. Pertemanan yang dulunya erat bisa menjadi renggang karena kurangnya komunikasi dan kebersamaan. Traveling bareng teman bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Ketika kita traveling bersama, kita menciptakan ruang dan waktu khusus untuk fokus pada pertemanan. Kita menghabiskan waktu berkualitas bersama, berbagi pengalaman seru, saling mendukung dan menghibur, dan membangun kenangan indah yang akan kita ingat seumur hidup. Dalam perjalanan, kita melihat sisi lain dari teman-teman kita belajar lebih banyak tentang kepribadian mereka, dan kita memperdalam ikatan emosional kita. Di usia dewasa, pertemanan adalah salah satu aset yang paling berharga. Teman adalah keluarga yang kita pilih sendiri, tempat kita berbagi suka dan duka, tempat kita mencari dukungan dan motivasi, dan tempat kita merasa diterima dan dicintai apa adanya. Investasi pada pertemanan melalui traveling adalah investasi yang sangat berharga. Karena pertemanan yang sehat dan kuat adalah salah satu kunci kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kita. Jadi setelah kita bedah kedua sisi pertanyaan ini, kita mulai melihatkan bahwa boros dan investasi dalam traveling itu sebenarnya dua sisi mata uang yang sama. Traveling bisa jadi boros kalau kita melakukannya dengan cara yang tidak bijak dan tanpa tujuan yang jelas. Tapi, traveling juga bisa jadi investasi yang sangat berharga kalau kita melakukannya dengan cerdas dan memaksimalkan potensi positifnya. Kunci untuk mengubah traveling dari potensi pemborosan menjadi investasi adalah perencanaan yang matang dan mindset yang tepat. Perencanaan yang matang meliputi pengaturan budget yang realistis, pemilihan destinasi yang sesuai dengan minat dan tujuan kita, riset tentang akomodasi dan transportasi yang hemat biaya, dan persiapan logistik yang cermat. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa meminimalkan biaya yang tidak perlu dan memaksimalkan nilai dari setiap rupiah yang kita keluarkan. Mindset yang tepat adalah tentang bagaimana kita memaknai pengalaman traveling itu sendiri. Apakah kita traveling hanya untuk sekadar bersenang-senang dan pamer di media sosial? Atau kita traveling dengan niat untuk belajar, berkembang, dan memperkaya diri? Kalau mindset kita adalah mindset pertumbuhan, maka setiap perjalanan akan menjadi kesempatan untuk belajar hal baru, mengembangkan skill, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri kita. Traveling yang cerdas dan bermakna adalah traveling yang seimbang. Seimbang antara kesenangan dan pembelajaran, antara relaksasi dan tantangan, antara eksplorasi diri dan interaksi sosial. Traveling yang seimbang tidak harus selalu mewah dan mahal. Justru seringkali, traveling yang paling berkesan adalah traveling yang sederhana, yang dekat dengan alam, yang melibatkan interaksi dengan masyarakat lokal, dan yang memberikan kita kesempatan untuk merenung dan merefleksikan diri. Nah, buat kamu yang tertarik untuk traveling tapi tetap hemat dan bermakna, ada beberapa tips praktis nih yang bisa kamu coba. Kuncinya ada di riset dan perencanaan yang matang sebelum berangkat. Cari tahu sebanyak mungkin tentang destinasi tujuanmu, mulai dari waktu terbaik untuk berkunjung, tempat wisata yang gratis atau murah, sampai pilihan akomodasi dan transportasi yang ramah di kantong. Jangan ragu untuk fleksibel dengan tanggal perjalananmu, karena biasanya harga-harga itu bisa lebih bersahabat di luar musim liburan. Soal tempat menginap, coba deh lirik hostel atau guest house selain harganya lebih terjangkau. Kamu juga bisa ketemu banyak teman baru dari berbagai negara.
Manfaatkan transportasi umum sebisa mungkin, karena selain hemat, kamu juga bisa merasakan langsung denyut nadi kehidupan lokal. Urusan makan juga bisa diakali dengan masak sendiri sesekali, atau berburu kuliner lokal di warung-warung kecil yang rasanya nggak kalah juara. Jangan lupa, banyak aktivitas seru yang bisa kamu lakukan tanpa harus mengeluarkan banyak uang, misalnya jalan-jalan di taman kota, mengunjungi museum yang gratis, atau ikut tur jalan kaki yang dipandu sukarelawan. Kalau kamu traveling bareng teman, itu juga bisa jadi cara ampuh untuk menekan biaya, karena ongkos akomodasi dan transportasi bisa dibagi bersama. Dan yang paling penting, ingatlah selalu bahwa esensi traveling itu bukan tentang kemewahan, tapi tentang pengalaman. Jadi, fokuslah untuk menikmati setiap momen, berinteraksi dengan orang-orang baru, dan menyerap semua pelajaran berharga yang ditawarkan oleh perjalananmu. Jangan lupa juga untuk membuat catatan perjalanan, karena jurnal ini akan jadi harta karun kenanganmu di masa depan. Terakhir, jangan sungkan untuk berbagi cerita travelingmu ke orang lain. Siapa tahu pengalamanmu bisa menginspirasi mereka untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menjelajahi indahnya dunia ini. Nah, gimana? Setelah kita ngobrol panjang lebar ini, semoga kamu jadi punya pandangan yang lebih jernih tentang traveling ya. Jadi, ingat, traveling itu bukan sekadar boros atau investasi. Traveling itu adalah pilihan. Pilihan untuk menghabiskan uang kita untuk pengalaman yang berharga, untuk pertumbuhan diri, untuk kesehatan mental, dan untuk pertemanan yang lebih erat. Yang terpenting adalah niat dan cara kita traveling. Kalau kita traveling dengan niat yang baik dan cara yang cerdas, maka traveling akan menjadi investasi yang sangat berharga bagi diri kita. Sebaliknya, kalau kita traveling hanya untuk tujuan yang dangkal dan tanpa perencanaan yang matang, maka traveling memang bisa jadi pemborosan. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan kamu insight baru tentang traveling. Kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang mempertimbangkan untuk traveling. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya. See you di next video.